Baik, kita akan lanjutkan kembali ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi 23 ya. Baik, seperti biasa kita harus tentukan terlebih dahulu menu apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi 23 ini. Oke, silahkan fokus. Di sini ada voucher kas kecil ya, dibayarkan kepada Bapak Rohiman ya, jumlahnya 500.000. Keterangannya perbaikan atap toko. Menu yang bisa kita gunakan yaitu menu banking, karena memang ini bukan merupakan transaksi penjualan maupun bukan merupakan transaksi pembelian ya, yaitu transaksi perbaikan atap toko kayak gitu ya. Baik, kita bisa menggunakan banking. Dari banking ada dua kemungkinan, ada spin dan receive. Kalau spin itu mengeluarkan kas, kalau receive itu menerima. Karena memang di sini kita pasti membayar ya kepada Bapak Rohiman, maka menu yang bisa kita gunakan yaitu spin ya, dari banking ke spin. Nanti tampilannya seperti ini ya. Sebetulnya kita juga sudah pernah mengerjakan di dokumen transaksi sebelum-sebelumnya, yaitu dokumen transaksi 1, dokumen transaksi 3 kayak gitu ya, yang berhubungan dengan menu spin. Untuk mekanisme pengerjaannya itu sama, cuman yang membedakan hanya akunnya saja. Jadi akunnya apa yang digunakan kayak gitu. Baik ya. Kita akan lanjutkan. Di sini ada Pi Prom akun, jadi akun apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi 23. Karena di sini voucher kas kecil dan nominalnya 500.000, maka di sini kita isi dengan petty cash ya, kas kecil. Lalu cardnya diklik, kita bisa isi dengan Bapak Rohiman. Sebetulnya kalau misalkan kita buat tidak pakai data atau tidak buat kartu data Bapak Rohiman juga sebetulnya tidak apa-apa gitu ya. Hanya ini mau buat data saja. Kalau misalkan kita tanpa mengisi card juga langsung di record itu bisa kayak gitu ya. Tapi ini mah hanya data saja ya. Tidak apa-apa mau kalian isi mau enggak juga kayak gitu. Bisa kita isi dengan memonya perbaikan atap toko. Lalu nomornya P12 strip 5, tanggalnya 26 bulan 12 tahun 2010, nominalnya 500.000. Lalu untuk akun yang bisa kita gunakan ya, akun ini yang bakalan masuk ke kredit ya. Di sini udah dikasih tahu kalau ini mudah ya. Masukkan sebagai beban operasional lain-lain atau other operasional expense. Kita bisa klik saja lalu masukkan akun other operational expense. Nah, ini dia. Kayak gitu ya. Tinggal di tab lalu di record saja. Ya, lalu di cancel lagi, balik lagi ke menu command center. Jadi setiap kita mengerjakan dokumen transaksi, kita langsung keluarin lagi ke menu awal ya, command centernya kayak gini. Oke, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi 24. Silakan fokus. Di sini ada faktur ya. Terus ada customer kita, Mega Komputer. Lalu ada barang di sini yang keluar. Berarti yang pertama di sini ada customer, berarti ini transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Lalu di sini ada data yang dikeluarkan atau data yang dijual. Maka menu yang bisa kita gunakan yang pertama ada sales, lalu enter sales. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Kita masukkan sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu Mega Komputer. Ya. Lalu di sini ada terminnya ya. Di soal terminnya 2/10 N/30. Kita klik saja panahnya. COD-nya ganti sama in a given. Diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, lalu diskonnya 2%. Oke. Maka secara otomatis di sini berubah jadi 2/10 net per 30 kayak gitu ya. Untuk invoice-nya F12 strip 3, tanggalnya 27 bulan 12 tahun 2010, sama PO-nya segitu. Lalu di sini ada ship atau kuantitinya ya, kita sesuaikan dengan yang ada di soal yaitu 15. Tab masukin yang IBM, harganya 18 juta. Lalu pajaknya PPN. Kita masukkan lagi yang kedua yaitu ada 10 untuk asset.
dengan harganya 15.500.000. Ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita harus sesuaikan terlebih dahulu ya. Di sini total harganya di soal 425.000, lalu subtotal di Mayobnya 425.000, pajaknya 42.500.000, lalu total amountnya 467.500.000. Kalau misalkan sudah seperti ini bisa kita record ya, lalu kita close atau cancel. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 25 ya, dokumen transaksi 25. Kita tentukan dulu menunya ya. Di sini ada CP Setia Abadi, atau ini adalah supplier kita ya. CP Setia Abadi, kalau supplier berarti berhubungannya dengan transaksi pembelian. Lalu ada dua kemungkinan ya di pembelian, ada enter podcast untuk transaksi pembelian tunai atau kredit atau retur. Lalu ada pay bill digunakan untuk transaksi pelunasan utang. Karena memang di sini ada data yang dibeli ya, maka menu yang bisa kita gunakan yaitu enter podcast. Nanti tampilannya seperti ini. Sebetulnya untuk mekanisme pengerjaannya itu sama seperti dokumen transaksi sebelumnya yang berhubungan dengan enter podcast kayak gitu ya. Jadi silakan fokus saja. Yang pertama di sini ada suppliernya, yaitu ada CP Setia Abadi. Oke. Lalu terminnya N/30 seperti tadi. Masukin in a given. Di sini balance due day-nya 30. Lalu oke. Lalu pajaknya tidak di checklist, lalu nomor fakturnya G11. Tanggalnya tanggal 29 bulan 12 tahun 2010. Oke, sama PO-nya. Lalu di bill-nya atau barang atau kuantiti yang dibelinya 12 untuk IBM dengan harga 16.400. Yang kedua untuk aset. Untuk aset harga 12.400. Nah, setelah ini kita sesuaikan saja subtotalnya, flag-nya, tax-nya, lalu total amount-nya. 333 juta sesuai dengan subtotal, flag-nya kosong sesuai, lalu pajaknya 33.320.000 sesuai, lalu total amount-nya atau jumlahnya 366.520.000 kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah sesuai seperti ini bisa kita record saja, lalu kita klik no saja, lalu cancel. Yang selanjutnya soal terakhir ya, soal terakhir untuk soal dokumen transaksi ya. Kalau kesininya ini penyesuaian, nanti kita akan kerjakan juga bagaimana cara pengerjaannya kayak gitu ya. Silakan fokus ke dokumen transaksi 26. Di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti kita mengeluarkan kas. Dibayarkan kepada Bank Permata. Ini angsuran ya. Keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ya. Dari Bank Permata ditambah bunga. Oke ya. Di sini logikanya kita bayar pinjaman bank yaitu 19 juta. Tetapi sudah termasuk bunga. Berarti akunnya di sini bakalan ada 3 ya. Akun yang masuk ke kas dan akun yang masuk ke pinjaman serta ke bunga kayak gitu ya. Oke, kita akan kerjakan terlebih dahulu. Seperti biasa, karena memang 26 ini atau dokumen transaksi 26 ini bukan merupakan dokumen transaksi penjualan dan bukan merupakan transaksi pembelian, maka menu yang bisa kita gunakan yaitu ada di menu banking. Oke. Seperti biasa di banking ada spin dan ada receipt. Karena di sini kita mengeluarkan kas untuk bayar pinjaman, maka menu spin yang bisa kita gunakan. Ya, seperti biasa, ini akunnya pakai cash in bank. Lalu cardnya kita masukkan Bank Permata. Sebetulnya kalau misalkan tidak mengisi Bank Permata juga tidak apa-apa ya. Cuman ini biar agak biar kita tahu sih ya. Nanti dokumen transaksinya berhubungan atau bayar ke siapa kayak gitu ya. Memonya pembayaran angsuran, lalu nomornya BKK 12 strip 7
tanggalnya 30 bulan 12 tahun 2010. Lalu amount-nya 19 juta. Oke. Di sini kan PayProm akunnya udah kita isi nih dengan cash in bank. Berarti ini adalah akun yang bakalan terisi di sisi kredit 19 juta. Lalu di debitnya ada akun apa saja? Yaitu akun pinjaman atau loan dan bunga. Ya, ada pinjaman atau loan dan bunga. Baik, kita akan masukkan saja. Klik masukkan, lalu cari di akun 2. Mana ya? Nah, Bank Permata Loan. Bank Permata Loannya di sini otomatis 19 juta, kita rubah saja ya karena memang di sini bank loannya atau permata loannya 16 juta. Kayak gitu 16 juta. Lalu akun yang kedua di sini ada bunga. Nah, bunganya kita masukkan. Ini bunga. Oke. Ya. Kalau sudah seperti ini bisa kita record saja untuk dokumen transaksi ke 26. Record kayak gitu. Kalau misalkan sudah hilang seperti ini berarti sudah masuk kayak gitu.